Terima kasih banyak Pak Dekan masih bisa membuka dan memberikan sambutan tadi. Mudah-mudahan cepat sehat kembali Pak Dekan. Amin, amin. Oke. Uh, Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa hari ini kita akan mendiskusikan sebenarnya kalau dari fakultas belum ada keputusan baru atau edaran baru terkait dengan ini. Hari ini kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang terjadi selama kurun waktu 1 minggu. Ini minggu kedua ya, minggu kedua pembelajaran tatap muka. Banyak hal yang mungkin bisa kita bicarakan di sini. Sekalian kami mau mengidentifikasi apakah seberapa banyak ya mata kuliah yang sudah dilaksanakan secara tatap muka gitu. Mungkin pertanyaan pertama sebelum kita diskusi dengan Kaprodi Korprodi, saya mau bertanya dulu kepada Subak Akademik ini. Subak Akademik. Mungkin dan timnya. Ya, Bu. Laporan apakah ada informasi tentang ada berapa banyak mata kuliah yang dilaksanakan secara luring? Kayaknya lumayan banyak, Bu. Jadi untuk beberapa prodi ada yang full luring itu yaitu pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan bahasa Inggris, kimia, fisika, komputer, pendidikan khusus, sama pendidikan Bu. Baik, jadi ada juga tapi prodi yang belum melaksanakan tatap muka ya, ada ya? Rata-rata melaksanakan Bu, kecuali untuk BK tadi yang konfirmasi full daring katanya Bu. Oh, BK full daring. Okay. Ya. Saya mendengar memang banyak teman-teman dari BK yang sedang sakit sekarang. Kalau misalnya ada perubahan dari prodi, minta tolong prodinya konfirmasi ke ulun. Baik, ya Bapak Ibu, kalau ada mata kuliah yang dilaksanakan secara tatap muka, harapan kami bisa dilaporkan kepada Subak Akademik supaya bisa kita data, gitu ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya bagaimana kondisinya selama tatap muka begitu. Ini ada yang belum lapor ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Gilang. Ya, waktu hari pertama tatap muka di awal tanggal 7 itu saya tidak terlalu pagi sih, tapi saya sudah agak siang itu saya berkeliling. Dan saya lihat mahasiswa sudah banyak yang hadir di kampus, Bapak Ibu. Kemudian saya tanya salah satu yang waktu itu di dekat ruang 3 itu ya, saya tanya. Dan beberapa orang yang di dekat labnya lab bahasa Inggris, saya tanya, hari ini tatap muka ya saya, tapi jawab mereka tidak gitu. Kami hari ini daring Bu, tapi mereka tetap hadir ke kampus. Ya mungkin salah satu alasannya adalah karena ada wifi ya di sini ya. Jadi meskipun mereka tidak tatap muka, tapi karena mereka sudah hadir di Banjarmasin, maka mereka hadir ke kampus untuk mengikuti perkuliahan secara daring, tapi dari kampus saja gitu. Ini yang kemarin kami temui Bapak Ibu. Jadi yang pertama barangkali yang kita cermati adalah mahasiswa kita itu semuanya mungkin sudah ada di Banjarmasin, ya. Meskipun Bapak Ibu tidak melaksanakan tatap muka, tapi mereka sepertinya sudah hadir di Banjarmasin gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya nanti kita diskusikan pada hari ini. Kemudian yang kedua tadi ternyata tidak semua mata kuliah ya, karena memang kemarin kita mungkinkan kan, kita kemarin memberikan peluang tidak semua mata kuliah itu dipersilahkan, tidak semua mata kuliahnya tatap muka. Dan ini sebenarnya fleksibel saja sih sebenarnya. Tapi karena ada surat dari Pak WR1 yang meminta tatap muka kemarin, maka kita meminta setiap prodi untuk memberikan list mata kuliah yang melaksanakan tatap muka luring. Tetapi dimungkinkan ada berapa yang 40% ya yang bisa dilaksanakan secara daring begitu. Nah, hanya nanti permasalahan yang timbul ini kita diskusikan. Karena ternyata dari laporan kebetulan yang lapor ke saya hanya satu prodi ya. Meskipun saya curiga sebenarnya ada juga di kelas-kelas yang lain mengalami masalah yang sama. Jadi ada satu prodi yang menginformasikan di PGSD ya Bu Vivi. Ternyata mahasiswanya demi satu itu ada laporan mereka hasil tes PCR sakit gitu.
Dan saya juga mendengar ada beberapa dosen di beberapa prodi yang juga ternyata terkonfirmasi positif. Gitu. Nah, mungkin saya minta laporan dulu dari Pak Ketua Satgas ini, Prof. Dwi. Sampai sejauh ini ada laporan kasus Kak, Prof? Selain yang dari PGSD. Terima kasih Bu Wakil Dekan 1. Satgas sifatnya lebih untuk laporan secara pasif Bu Atik ya. Ini yang laporan yang sampai ke saya sampai hari ini 16 terpapar. Nah, kemudian laporan dari Ibu Vivi 3 kalau tidak salah kemarin 3 orang masuk yang positif dan itu sudah terdaftar di rumah sakit Rumah Sakit Suryansah gitu. Nah, salah satu pencegahannya berdasarkan SOP ya kita mempersiapkan sarana-sarana prokes. Insya Allah sudah lengkap ya. Di samping Ibu Wakil Dekan 1 keliling, saya juga keliling. Cuman saya ini secara pasif dari tim yang peer educator yang ada di kelas itu yang melaporkan. Tapi belum semuanya Bu Atik yang melaporkan ya. Saya ulangi lagi hari ini data sampai hari ini yang dosen dengan tenaga kependidikan hari ini 16 orang yang positif. Ya, kemudian mahasiswa yang terakhir yang laporan dari Ibu Vivi gitu. Itu aja Bu Atik. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Prof. Jadi ada 16 dosen yang tadi termasuk yang kemarin di dekanat ya, Prof ya? Iya, ya, itu. Melihat tren kasusnya memang seperti disampaikan Pak Dekan tadi makin naik ya, tidak hanya di kita sebenarnya. Gitu. Dan ada yang udah sembuh, ada yang sembuh, muncul yang baru lagi gitu. Betul. Dan bisa jadi sumber penularannya sebenarnya tidak ada kampus, tapi di luar kampus gitu. Karena kalau dalam kan kita prokesnya kita atur, tempat duduk kita atur gitu. Mungkin kami perlu laporan dari masing-masing prodi ini. Apakah sejauh ini terjadi mungkin sebelum kasusnya, bagaimana jalannya pembelajaran luring yang dilakukan oleh setiap prodi di masing-masing prodi, dan ada kasus tidak yang terdengar? Kami persilakan. Oke, terima kasih IPS dulu ya. Salam. Kami melaksanakan cuma micro teaching saja. Karena pada hari Rebu itu kami sudah curiga, lalu kami hentikan melihat situasi. Jadi dengan 1 mata kuliah saja yang kami coba. Gitu. Nah akhirnya kan karena ketakutan dan kan fakultas kan menjanjikan ya dilihat situasi kan, boleh daring gitu. Nah kan gitu. Nah, itu kira-kira Bu laporan sederhana kami laksanakan, tapi karena kami ketakutan, lalu kami bersepakat di daringkan gitu aja. Baik, terima kasih Prof. Persis. Dari prodi lain mungkin? Ya, makasih Bu. Tekpen Bu. Oke, salam Pak. Tekpen itu awal perkuliahan tanggal 7 kan? Ya. Nah, kita mulai dengan tatap muka. Tetapi karena perkembangan COVID ini saya kira ada gitu ya, dan di fakultas juga ada beberapa orang gitu ya yang positif. Nah, mendengar itu, prodi kami rapat lagi, kita ambil kebijakan untuk sementara daring. Jadi setelah tanggal 7 itu. Semua ya Pak, daring? Daring kecuali yang praktikum. Praktikum. Jadi mulai setelah tanggal 7 itu kita udah nggak memberikan kepada dosen-dosen untuk melakukan daring, tidak luring, karena kasus COVID yang terjadi di fakultas kan semakin hari semakin ada gitu. Akhirnya ya udah kita kembali daring aja gitu loh. Nah sampai sekarang kita coba lihat perkembangannya nanti 2 minggu ke depan kayak apa, baru kan kita putuskan lagi. Begitu, Tekpen.
Baik, terima kasih Pak Hamsi, Prof. Hamsi. Ya. Dari prodi yang lain mungkin? Biologi mungkin Bu. Mungkin silakan Bu. Kalau biologi mungkin dari mulai awal memang rencana perkuliahan yang luring itu hanya praktikum dan pengajaran mikro. Nah, kebetulan di minggu pertama untuk pengajaran mikro itu mahasiswanya kan ke lapangan untuk Ektum dan Ekwan 1 minggu di lapangan. Jadi pengajaran mikro di minggu pertama itu belum dimulai, baru dimulai kemarin hari Kamis, dan kami belum mendapat laporan yang kuliah pengajaran mikro itu apakah ada yang terpapar atau tidak. Tetapi yang saya tahu yang dari lapangan itu memang ada beberapa mahasiswa yang suaranya itu Parau. suara parau mau batuk begitu yang dari lapangan. Nah ini saya belum tahu lagi perkembangannya karena rencananya minggu depan itu tanggal 21 besok hari Senin itu kami akan mengadakan seminar proposal itu berdasarkan hasil rapat di prodi itu akan dilaksanakan secara luring. Nah nanti akan saya pantau lagi apakah karena yang seminar proposal juga ada beberapa yang dari lapangan begitu, apakah nanti ada yang batuk begitu akan saya pantau, juga yang perkuliahan pengajaran mikro. Tetapi kalau yang praktikum memang belum dimulai karena labnya itu dipakai untuk seminar dulu begitu. Kemarin memang keputusannya bahwa yang praktikum itu akan dimulai awal Maret begitu Bu Atik yang biologi. Terima kasih Bu Atik. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya, sepertinya sama ya dengan prodi IPS dan Tekpen tadi ya. Jadi pengajaran mikro dan praktikum. Ya. Praktikumnya banyak Kak Bu? Izin Bu Atik. Semua mata kuliah banyak Bu praktikumnya ya, semua mata kuliah yang mata kuliah wajib biologi itu berpraktikum Bu. Jadi kalau nanti sudah mulai full itu Bu dari mulai pagi sampai jam. Kapasitasnya di bagaimana? Ruangan. Dibagi dua Bu, dibagi dua. Jadi yang mestinya 40 isinya kami bagi dua, yang di lab belakang, di lab mikrobiologi separuh, di lab biologi umum separuh, 20-20 begitu. Oh, separuh ruangan gitu. Ya, separuh-separuh ya. Terima kasih Bu. Prof, Dwi nggih. Ya, ke Ibu Sri, Bu Sri tolong dicek kemarin yang hari Minggu praktikum itu dari pagi sampai sore. Mereka banyak bergerombol, mungkin dari mahasiswa itu tolong dicek yang minggu kemarin Bu. Oh hari iya. Minggu full. Kemudian saya kontrol gitu. Tolong Bu Sri ya. Ya, makasih Bu terima Sri. kasih. Ya, terima kasih Prof. Ya, nanti akan saya cek kondisi mahasiswanya. Oh, ada kegiatan hari Minggu ya Bu ya? Nah. Nggih Bu Atik, hari Minggu. Saya kebetulan kontrol di fakultas nggih kontrol pas yang ada biologi aja kemarin tuh lagi hari Minggu tuh. Terima kasih. Kelihatannya bukan praktikum, mungkin Prof itu mengerjakan tugas yang dari lapangan itu kan harus bikin laporan per kelompok, mungkin dilanjutkan di kampus mungkin ya. Ya betul, memilahkan rumput kemarin kelihatan tuh hasil dari lapangan itu yang kolam gitu. Ya. Betul. Cuman bergerombolnya itu khawatir kemarin. Ya, terima kasih Prof. Ya, itu juga mengkhawatirkan ya karena tidak di hari kerja ya, jadi tidak terpantau. Oke, baik. Ada lagi dari prodi yang lain? Silakan. BK Bu, izin. Silakan Bu. Kasih Bu. Untuk bimbingan dan konseling di awal kuliah tanggal 7 Februari itu sempat 3 hari Bu. Ada dosen yang masuk tatap muka langsung, luring. Kemudian mulai hari Kamis, pas itu jadwal ulun ngajar, maunya luring juga. Ternyata pagi-pagi mahasiswa lapor ada 5 orang yang sakit dengan gejala yang menakutkan itu. Jadi langsung ulun daringkan perkuliahan. Sampai hari ini kami ada 4 mahasiswa sudah lapor mereka terpapar Omikron. Kemudian ada dosen yang dalam kondisi demam saat ini ada 1 orang, tapi beliau memang sudah tidak ada masuk ke kampus, ke prodi mulai dari tanggal 7 Februari itu Bu. Kemarin juga ada beberapa dosen termasuk ulun yang sempat demam, sekarang ulun masih sisa batuk pilek, makanya ulun tidak berani untuk melaksanakan perkuliahan luring karena dari ulun sendiri pernah
sakit begitu. Sisa batuk pileknya yang masih agak lama ini pemulihannya Bu Atik. Kalau kita ngomong terlalu lama juga batuk lagi gitu. Jadi BK untuk sementara ulun daringkan aja semua karena kondisi dosen ada beberapa yang masih kurang sehat dan laporan mahasiswa yang selain terpapar 4 orang itu ada sebenarnya banyak yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala itu Bu. Jadi untuk sementara di BK seperti laporan Mas Gilang tadi ulun daringkan dulu sampai nanti kondisi sudah mulai membaik baru kami akan coba untuk pertemuan tatap muka langsung. Demikian Bu laporannya. Ya, terima kasih Bu Ririn. Ya memang mendaringkan lebih aman untuk situasi seperti yang di BK saat ini ya. Termasuk pengajaran mikro ya Bu ya. Berarti semua mata kuliah ya? Nggih Bu, semua mata kuliah karena kami bukan pengajaran mikro namanya, tapi praktek lapangan persekolahan yang kemarin rencananya kita mau BIMTEK, itu masih bisa kami laksanakan secara daring, karena mereka mengumpulkan data juga lewat Google Form nanti, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Ririn. Oke, Ada perlu yang lain nggih? Pilkom, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk program studi pendidikan ilmu komputer, umumnya sesuai dengan anjuran rektor dan fakultas, jadi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Nah, hanya saja untuk memastikan bahwa tatap muka ini bisa menjaga prokes, Pilkom mengupayakan berbagai hal, ya, antara lain kami mengadakan survei untuk memastikan bahwa mahasiswa kita sudah vaksinasi. Nah, ini hasil pantauan vaksinasi. Ini pada umumnya rata-rata 80% mahasiswa sudah vaksinasi. Kalau rinciannya ada perangkatan, nanti bisa saya kirimkan. Contohnya misalnya 2015 sudah vaksin dosis 1 itu 91%. Sudah vaksin dosis 2 75%. Nah, yang lainnya nanti saya kirimkan lengkapnya. Sehingga dengan data ini kami memutuskan bisa dilaksanakan secara luring. Ya, kemudian dosennya juga 100% sudah vaksinasi. Nah, oleh karena itu, dalam 2 minggu ini memang dilaksanakan secara luring. Kecuali mata kuliah yang, ya? Semua mata kuliah ya? Kenapa, Bu? Ya, semua mata kuliah, kecuali mata kuliah ini, mata kuliah fakultas. Karena di fakultasnya dijadwalkan daring, tidak diplot di ruangan mana. Nah, yang ini mengikuti yang ada di fakultas saja. Tapi kalau saya sarankan, saya ada dialog dengan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Jadi mereka umumnya pelajaran daring ini sangat berat ngikutinya, terutama untuk mengejar materi. Sehingga mereka lebih suka didaringkan itu. Jadi mereka menyambut baik untuk pelaksanaan daring untuk 2020-2021 itu. Luring ya? Daring atau luring? Ya, luring gitu. Luring. Ya. Kemudian dengan hasil tadi, pada minggu pertama ini ada 49 kelas. Jadi tingkat kehadirannya juga tinggi, 87% kehadiran luringnya ini. Untuk yang minggu kedua ini, yang hari ini kan belum data, sampai hari Kamis itu tingkat kehadirannya 80%. Nah, sehingga karena kami dibantu dengan monitoring survei vaksinasi, kami bisa menyarankan bagi mahasiswa yang belum vaksinasi selalu diingatkan untuk segera vaksinasi, sehingga bisa vaksinasi dua-duanya kayak gitu. Nah, itu laporan yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kuliah 2 minggu ini. Jadi di Pilkom dilaksanakan secara luring. Ya, bagus tuh Pak. Itu, Ada, Bu. Pak, ada survei. Ya, terima kasih Pak Harja.
tingkat Izin tambahan, Bu partisipasi, sebentar Bu ya, tingkat partisipasi mahasiswa untuk mengisi survei tadi 100% ya? Ya, tingkat mahasiswa yang ngisi survei karena dibuat perangkatan ya, kita ngambil data dari Simari, kemudian mahasiswa diarahkan untuk mengisi ini vaksinasi. Dan kalau perlu Bu Ati bisa dicek pada aplikasinya, nanti saya kirimkan. Oke. Silakan Bu Ati. Oke, makasih Pak Harja. Ya. Tambahan mungkin Bu, kami sudah menginstruksikan ke semua dosen, kalau misalnya mahasiswa itu kalau misalnya merasa tidak enak badan atau sakit, mereka tidak perlu hadir di perkuliahan, tetap mengerjakan tugas dan kehadirannya tetap dianggap hadir gitu, seperti itu, asal mereka lapor ke dosennya dan ada surat dari orang tuanya gitu, seperti itu. Sehingga kalau mereka sudah badan, mereka sudah langsung, saya tidak bisa hadir Bu, izin, seperti itu. Terus ada WA juga dari orang tuanya. Jadi, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, tambahan lagi sedikit. Iya Pak. Silakan. Tambahan lagi sedikit. Ini terutama untuk angkatan 2020 dan 2021 untuk dosen-dosen mata kuliah yang di luar core prodi, saya menyarankan supaya kuliahnya itu pakai hybrid begitu. Jangan sampai mahasiswa ini selama kuliah 1 semester tidak pernah sekalipun ketemu dengan dosennya. Nah, terjadi yang mana dosennya begitu. Begitu Pak Esis. Sama Pak. Iya. Jadi jangan sampai ini yang mana dosennya nggak tahu gitu. Jadi saya menyarankan pakai hybrid aja, jangan full online. Ya. Yang lebih parah Makasih. kemarin, makasih Pak Harja. Jadi yang lebih parah tuh kemarin ada mahasiswa datang, katanya dari prodi matematika. Dia menghadap ke Pak Dekan, setelah masuk ke dalam, duduk, fisika apa? Statistika. Oh, ternyata statistik ya Pak. Statistik ya Pak ya? Iya. Ternyata dari Fakultas MIPA. Datangnya ke FKIP. Ternyata dia belum pernah hadir. Belum pernah hadir sekalipun ke kampus. Mahasiswa MIPA. Fakultas MIPA, betul. Datang ke Tapi komplain ke FKIP. Iya, datangnya ke FKIP. Komplain ke saya. Dia nanya, Bapak dekannya kan? Iya, saya bilang dekan. Nah, komplain kan dia UKT ya? UKT, sorry, bantuan ini, KIP-nya dihentikan. Kalau gitu saya panggil WD3, saya bilang kenapa dihentikan? Anda prodi apa? Statistika Pak. Kita tidak punya statistika ini. Ini kejadian beneran ya? Iya beneran. Ternyata saya bilang waktu Anda dapat jaket alma mater kuning kan ke kampus sudah. Kenapa ke sini? Saya bilang tidak di sini kan dapatnya. Titip kemarin katanya dari kawan juga. Oh ya udah beres. Waduh. Itu akibatnya. Bahan tulisan lanjut Nah itu paling parah sudah itu Pak. Itu akibatnya karena terlalu lama daring gitu ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kira contoh dari Pelkom tadi bagus ya survei. Saya mau tahu surveinya yang dilakukan oleh Mas Gilang tadi itu berapa persen tingkat partisipasinya? Ada di situ Bu. Tapi ini kan saya yakin yang mengisi ini yang dulu tidak mengisi. Dulu kan mereka sudah ngisi sampai hampir 5.000-an. Nah sisanya ini kan 1.000, belum sampai 2.000. Ada tadi di share. Jadi ini mereka-mereka yang mengisi terbaru. Mungkin kita mendorong mahasiswa untuk ikut vaksinasi semua itu jadi salah satu solusi ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Iya betul Bu. Jadi tadi kan vaksinasi di gedung student center ya? Itu ya. Kosong tuh. 2.400. Ini sisa. Ya. Sisanya di Pala yang kemarin 5.000-an. Ya. Ya, tapi sepertinya sudah banyak yang dosis kedua sih. Ini kan di atas 90% sebetulnya nih, di atas 80% lah ya. Nah kalau kita menengok ke aturan yang
dari Kemendikbud itu. Nah, dia. Yang anu ya Pak, yang surat edaran nggak Pak? Yang diringkas itu. Nah ini. Nah ini. Kelihatan ya? Nah kalau berada di level 3, kemudian capaian vaksinasi dosis 2-nya 40%, nah, itu jelas lebih. Saya yakin sudah berhari-hari ini vaksinasi yang level 2 itu datanya stagnan di atas 80%. Maka PTM dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Jumlah peserta 50% dari kapasitas kelas. Selama waktu belajar maksimal 4 jam pertemuan per hari. Nah ini yang kita tidak bisa. 4 jam ya. Tapi sebetulnya mahasiswa mungkin tidak 4 jam ya, sekitar 4. Kalau dia mau ngambil satu hari 3 mata kuliah berat juga. Nah yang B yang jumlah peserta 50% ini mungkin yang perlu skenario seperti yang pernah kita buat di semester yang lalu itu Pak. Yang lalu iya. Jadi misalnya dia masuknya berarti gantian per minggu misalnya, itu alternatifnya kan, atau alternatif yang lain. Tapi itu memberatkan dosen sih kalau masuknya separuh-separuh, dosen 2 kali mengajar. Kecuali ngajarnya hanya 1 jam gitu, misalnya 2 SKS yang 1 SKS. Jadi saya pikir tadi ya karena sebetulnya status kita di level 4 ini, jadi pembelajaran daring penuh ini, tapi kan kita pakai asumsi aja ini. Asumsinya apa? Banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, juga dosen yang tidak melakukan tes lagi kan? Ya. Nah, itu. Iya benar. Termasuk sebetulnya di rumah saya begini ya, karena kami berempat nih kena gejala yang sama, hanya saya yang tes, 3 lainnya tidak, jadi tidak masuk data di Peduli Lindungi. Padahal tempat-tempatnya positif gitu. Jadi seandainya mereka bertes itu masuk ke level 4 kita. Pembelajaran full daring. Tapi kalau misalnya pemerintah nanti Bapak Ibu mengumumkan Banjarmasin masuk level 4, maka full daring kita. Nah, dengan terbatas pada praktikum aja nanti, itu yang dilaporkan. Nah, kalau saat ini misalnya Bapak Ibu mau ngambil kesimpulan daring aja dulu, oke, karena kan temuan kasus tadi kan. Nah, di pedoman lainnya ada pernyataan kalau ada ditemukan kasus, nah maka mata kuliah itu didaringkan. Atau kalau memang memungkinkan masih semuanya didaringkan, oke, silakan. Jadi kita tidak bisa terus memvonis, oh ini keliru atau apa. Saya kira begitu. Tapi data masukan tadi bagus ya. Untuk laporan kita. Jadi nanti berarti kita buat aja resume laporannya kan bahwa kita melakukannya seperti ini. Tapi kita tidak menghakimi diri kita sendiri bahwa prokesnya tidak ketat. Nggak bisa kita mau apa lagi ya. Saya kemarin berkeliling sempat pas mau pulang sore hari Senin itu nangkap basah mahasiswa di sekretariat itu tidak pakai masker. Saya suruh suruh pulang aja, saya bilang kalau dia tidak bawa masker. Tapi ternyata dia bawa masker tapi tidak dipakai. Saya kira gitu. Berarti lanjutkan, berarti saya tanda tangan dulu ini datang Ini masih kita lanjutkan laporan per prodi ya Pak? Ya, jadi bisa kita kumpulkan datanya kan. Ya, silakan lapor. Silakan prodi yang lain. Izin Bu. Silakan Bu Mariatul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan pembelajaran di Prodi PPKN selama 2 minggu ini kami hibrid Bu. Jadi memang ada yang daring, ada yang luring gitu. Nah, karena mengingat dari terutama bagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen yang usia di atas 60 tahun Bu, karena sesuai dengan rapat prodi sebelum mulai perkuliahan kemarin, beliau-beliau juga meminta untuk perkuliahan sementara ini adalah dilakukan secara daring.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang ya usianya masih antara di bawah 60 itu sudah melaksanakan kegiatan tatap muka. Nah, tetapi tidak 100% gitu. Karena mengingat jumlah pengikut mata kuliah yang ada di program studi PPKN. Nah, jadi kalau jumlahnya satu kelas itu adalah 46, kami tidak menurunkan keseluruhnya 46, Bu. Nah, tetapi dengan sistem hibrid tersebut gitu. Jadi mereka bergantian selama 2 minggu ini 50% yang tatap muka dan 50% mereka daring gitu. Nah, tapi dalam jadwal yang sama gitu. Alhamdulillah bisa dijalankan. Nah, untuk prokes kesehatan kami sudah mewanti-wanti sebelum masuk juga kami menugaskan untuk cek suhu kesehatan gitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fakultas gitu. Nah, untuk laporan 2 minggu ini alhamdulillah kondisi mahasiswa tidak ada yang melapor bahwa mereka dalam keadaan sakit. Tapi alhamdulillah kalau mereka ada sakit, kami sudah memberitahu di awal mereka harus memberitahu ke kami sehingga tidak ikut untuk kegiatan perkuliahan kalau jadwal dia adalah jadwal yang tatap muka. Nah, mungkin seperti itu Bu yang ada di PKN untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariatu. Jadi tadi yang 50% hadir di kelas, yang 50%-nya mengikuti lewat online ya? Ya, nggih Bu. Karena kalau nanti 2 kali kan kesian Bapak Ibu dosen Bu, sehingga ya kami harus buka Zoom gitu. Nah, tetapi kami ada kamera eksternal, jadi semua akan terlihat Bu pada saat pembelajaran di kelas itu sendiri. Oh iya, ya, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Mariatu. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira ini juga jadi salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Kelasnya berapa Bu? 46 tadi ya? Ada yang 46, ada yang 50 Bu, kelas satu kelasnya gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan Bu, karena kan di kami juga ada mata kuliah umum gitu. Nah, seperti tadi apa yang disarankan oleh Pak Harja, katanya memungkinkan kalau perkuliahan itu hibrid gitu. Nah, kalau seandainya seperti di Pelkom mungkin tidak masalah Bu, kalau hanya satu kelas gitu. Tetapi kan dari jadwal yang dikasih oleh fakultas tersebut untuk mata kuliah umum itu rata-rata minimal 2 prodi Bu. Nah, ini tadi juga nanti menjadi satu pertimbangan kalau seandainya kita akan melakukan kuliah tatap muka untuk mata kuliah umum. Karena kan di PKN untuk semester ini ada kewarganegaraan. Karena rata-rata hampir 100 pengikut mata kuliah tersebut gitu. Oh iya, besar sekali kelasnya. Terima kasih Bu. Ya, betul Bu, bahwa sebenarnya memutuskan tatap muka di era sekarang ini kan juga agak sulit ya. Tapi untuk mata kuliah yang tak terhindarkan seperti yang ada praktikumnya, apalagi di Pilkom saya kira sebagian besar mata kuliah adalah mata kuliah yang memang memerlukan pertemuan langsung ya Pak ya. Nah, tapi mata kuliah MKU, ya betul Pak. Mata kuliah MKU yang kami sudah pertimbangkan bisa saja dilaksanakan secara online gitu. Memang tidak pilihan pertamanya bukan luring gitu. Pilihan pertamanya bukan luring. Apalagi jumlah kelasnya besar ya. Jadi kalau seperti tadi disampaikan Bu Mariatul, kelasnya besar dan digabung itu memang kita meminimalisir resiko ya. Jadi ada mata kuliah yang memang prioritasnya luring ya, yang ada praktikumnya. Dan untuk mengurangi kontak tadi, maka mata kuliah yang bisa dilaksanakan secara daring, ya oke lah kita daringkan saja. Contohnya MKU tadi. Ya, seperti itu. Tambahkan sedikit Bu. Mungkin gini, untuk mengobati kerinduan mahasiswa 1-2 kali cukup itu, supaya mahasiswa tuh tahu nih dosennya. Kayak gitu kan bisa bergantian tuh. Minggu ini matematik, minggu depan komputer. Sehingga memang dosennya itu pernah ketemu nih dengan mahasiswanya begitu. Untuk silaturahmi di mata kuliah itu tidak full online. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Daripada pergi ke fakultas lain pulang ya kalau Pak. Ya, ini kami serahkan kepada masing-masing pengelola mata kuliahnya ya di MKU.
Kalau memang nanti mungkin kita tunggu 2 minggu lagi ya, karena sesuai dengan surat yang kami berikan kemarin ke PGSD itu, ketika satu kelas ada yang positif antigen, tidak satu angkatan kita daringkan, karena kebetulan di PGSD kan jumlah mahasiswanya banyak, sehingga terbagi dalam beberapa kelas paralel. Jadi hanya kelas itu saja yang kita laksanakan secara daring, tapi hanya 2 minggu. Jadi 2 minggu sambil lihat perkembangannya gitu. Ini juga sama barangkali di kelas Bapak Ibu yang lain, kalau ada siswanya yang melapor, mahasiswanya melapor dan bergejala, maka untuk sementara kita laksanakan daring tapi selama 2 minggu sambil melihat perkembangan mahasiswa yang lain. Gitu. Oke, baik. Dari prodi yang lain mungkin? Bu Atik, ini Bu, dari mewakili dari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Atik dan Pak Dekan yang telah memberikan waktu kepada saya. Ya. Saya melaporkan mewakili dari prodinya karena kaprodinya ada berhalangan berobat dan sekretarisnya lagi ngajar. Bahwa berdasarkan rapat prodi, Kimia menggunakan konsep hibrid dan itu sudah diterapkan pada minggu pertama. Kemudian pada minggu kedua diterapkan luring dan daring juga, ya. Jadi ada dosen yang memilih luring, ada dosen yang memilih daring. Dan dari data laporan, mahasiswa ada yang terpapar 1 COVID, tapi di luar perkuliahan. Jadi karena ada mahasiswa kegiatan LDK di play hari, dan itu terpapar 1 orang buat sehingga dosen sebagian melaksanakan perkuliahan berikutnya ini secara daring, ada beberapa ya yang diikuti oleh mahasiswa tersebut ya. Nah, namun mahasiswa ini baru 1 minggu Bu Atik terpapar. Ya, apakah kebijakan dari fakultas tetap kita lakukan ini ya, luring dan daring. Namun setiap minggu di prodi kimia itu selalu dicek kesehatan dan mahasiswa diminta melapor bila ada perubahan ya, ada gejala sakit, nah langsung ditetapkan daring oleh pihak prodi. Mahasiswa yang tadi positif tadi itu sempat kontak dengan kawannya kan Pak? Sempat kontak dengan temannya yang LDK Bu Atik. Jadi setelah perkuliahan itu kami dan Pak Al itu daring Bu. Ya, karena Pak kebetulan dia lapor ke Pak Al sebagai pembina HIMKI. Jadi kelasnya didaringkan ya Pak ya? Ya, ada beberapa itu. Tapi untuk 1 minggu ini, tapi untuk berikutnya bagaimana? Apakah tetap kita harus daring dulu sampai dia dianggap sembuh total, mungkin 2 minggu seperti Bu Atik gitu, baru bisa ini. Ya. Kalau kemarin kebijakan setelah didiskusikan dengan Pak Dekan juga, maka sambil melihat perkembangan selama masa inkubasi itu sampai dengan sembuh itu, kita memberi waktu 2 minggu Pak untuk sementara didaringkan dulu. Gitu. Jadi untuk mahasiswa dan kira-kira yang angkatannya itu kelas, didaringkan aja ya Bu? Kelas iya, kelas itu. Ya, oke. Nanti disampaikan ke pihak prodi untuk bisa mengantisipasi hal itu supaya bisa tetap kita menjaga kesehatan seluruhnya. Ya. Kabar juga ada dosen, juga. ada dosen di kimia yang ini yang lagi sakit begitu. Oh ya. Tapi belum dicek secara pasti begitu banyaknya, tapi menunjukkan gejala COVID gitu. Apa gejala COVID, Pak? Seperti apa gejala COVID? Ya seperti demam, kemudian ada batuk-batuk begitu, batuk kering, batuk ini, dan juga ada sakit gitu, model kepala gitu ya. Ada saran Ustadz Pak.
Iya. Kalau kena seperti itu katanya nggak usah diperiksa antigen. Kalau diperiksa itu pasti dikatakan positif. Ya itu belum diperiksa oleh Berobat saja ke dokter atau ke apotek minta obat, insya Allah 4 hari sembuh. Nah iya. Kalau periksa antigen itu pasti dibilangin positif. Nah, mantap. Ustadz ini yang bilang gitu loh ya. Jadi saya ngikutin Ustadz ini. Ini kebetulan dosen kimia itu sekitar 2 hari baru kena. Ya. Tapi harus minum obat segera itu. Iya. Okay. Kalau tidak nanti sakitnya tambah. Sementara isoman, Pak. Sementara isoman. Ya, isoman minum obat. Insya Allah sembuh. Iya, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Nah itu Bu Chandra, bagus dia obat apa tuh? Minuman. Dia herbal itu. Minuman enzim kah? Minuman apa Bu Chandra? Enggak Pak, itu nutrisi saja Pak. Saya mau ke Jepok dulu nih, dari Jepok. Oke. Silakan Bu. Dari Jepok. Oh iya Bu. Oke. Perwakilan dari Ketua Prodi, karena yang dimintai adalah dari Ketua Prodi, saya dari Ketua Jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat, Bapak Ibu, Widi dan Ketua Jurusan serta Ketua-Ketua Prodi yang ada di lingkungan FKIP. Ini perwakilan ya dari Ketua Prodi, barangkali Pak Tri lagi mengajar di S2 dan sekretarisnya juga masih mengajar. Dalam pelaksanaan, oh ya alhamdulillah. Izin Pak Tri, saya duluan Pak Tri, saya izin duluan Pak Tri. Izin. 2 minggu ini kita melaksanakan perkuliahan secara luring di Jepok ya. Kami mendapatkan informasi hanya 1 orang yang melapor ke saya, kebetulan secara pribadi dia melapor, dia terpapar COVID Omicron. Tapi di luar kampus, waktu itu dia ada operasi amandel. Nah, di rumah sakit itu suaminya menunggui. Nah, kemudian suaminya sakit dan diperiksakan ternyata positif. 3 hari kemudian dia juga diperiksakan ternyata juga positif. Jadi bilang ke saya, gimana Pak saya ini? Saya bilang jangan turun ke kampus dulu gitu kan. Tapi dia juga tidak turun. Nanti secara lebih rinci Ketua Prodi akan menyampaikan. Namun yang saya sampaikan juga ketika kemarin pagi kita rapat bersama rapat bagian keuangan, saya sudah ada indikasi sih sebenarnya, indikasi rasa kurang enak badan, sehingga saya tanya ke Pak Imam saya bilang sebaiknya juga kita lakukan antigen ya atau apalagi lah pemeriksaan kepada dosen-dosen nih. Dalam bentuk apakah itu di antigen atau vaksin dan lain sebagainya. Nah, sore kemarin jam 5, begitu pulang ke rumah sudah meriang badannya, malam habis maghrib demam, jam 10 batuk-batuk. Nah, tapi saya tidak memeriksakan apakah memang positif atau tidak hingga sampai saat ini. Sampai saat ini masih ngomong ini ada sedikit batuk-batuknya, awalnya sih sebenarnya di rumah ini ada anak saya yang mahasiswa sendera Tasik itu setelah penampilan mata kuliahnya di fakultas kemarin itu pulang dia langsung sakit 1 minggu. Langsung sakit 1 minggu, kemudian dilanjutkan oleh ibunya. Ibunya juga sakit. Ibunya sembuh, langsung saya kena kemarin gitu loh. Nggak enak badan gitu kan. Nah, ini barangkali maka saya mengambil kebijakan untuk pertemuan perkuliahan pada hari ini saya juga melakukan daring dengan mahasiswa tadi. Jadi barangkali ini dulu laporan singkat dari saya selaku Ketua Jurusan dan dalam pelaksanaan perkuliahan berjalan dengan baik di Jepok lah. Dilanjutkan laporan oleh Pak Ketua Prodi, silakan Pak Dr. Triaranto MK. Pak Kacur. Halo, Pak Kacur. Ya. Maskernya itu kurang atas, makanya menular. Masker. Enggak ada. Kalau di mulut harus hidungnya tertutup tuh. Siap. Pakai ilmunya Pak Hamsi tadi, periksa dari Pak Hamsi. Kalau periksa masih positif udah kalau kayak gitu. Silakan Pak Tri mau melanjutkan tadi Jepok. Nah,
Wah, Pak Rusdi, ayo. Oke. Kalau gitu dari prodi lain? Pak Rusdi. Izin, Bu. Oke, silakan. Sejarah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam situasi seperti ini, yang pertama kita mendoakan semoga Pak Dekan, Bapak-Bapak pimpinan fakultas, ketua jurusan, kaprodi, dan kita semua dilindungi dan disehatkan dalam keadaan seperti yang diharapkan. Untuk prodi sejarah, sementara kami mengantisipasi dari minggu pertama itu dengan operator membuat edaran kepada semua dosen karena dengan kondisi peningkatan kasus COVID ini, jadi yang luring itu kami instruksikan untuk segera daring. Jadi alhamdulillah selama 2 minggu ini sudah berjalan, kecuali satu mata kuliah pengajaran mikro, Bu. Nah, tetapi sampai hari ini tetap kami monitor karena itu ada tim, kalau nggak salah 3 orang dosen. Tidak ada yang melaporkan mahasiswa prodi yang terpapar. Jadi memang sudah jalan, itu satu. Yang kedua juga belum ada laporan dari 8 dosen di prodi sejarah yang ada ini yang juga terpapar. Jadi sementara belum ada laporan. Nah, jadi itu saja sementara yang bisa kami sampaikan. Jadi alhamdulillah kami tetap monitor terus demi keadaan ini. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama Pak ya dengan beberapa prodi yang lain ya, di micro teaching yang diluringkan ya. Micro teaching ya. Oke, terima kasih Pak Rusdi laporannya. Dari prodi yang lain? Dari fisika? Dari mana? Oke, silakan Bu Chandra, silakan. Ya, mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua, Bapak Ibu. Memang kondisi sekarang agak-agak ini ya, tapi memang cuacanya juga begitu, Bu. Karena kata dokter, ini misalnya kita kena lalu sembuh, itu ada kemungkinan kena lagi gitu, karena dia cepat sekali terpaparnya. Nah, untuk di pendidikan bahasa Inggris, memang ada 4 orang dosen yang terpapar, Bu. Nah, cuma kenanya di mana itu kami tidak tahu, karena kami memang sering kumpul, sering ada kegiatan, tetapi tidak pasti selalu di kampus, itu satu. Kemudian kalau untuk mahasiswa, memang ada beberapa laporan di beberapa kelas yang mahasiswanya kena. Cuma juga tidak tahu terpaparnya juga di mana. Cuma mereka biasanya selalu lapor kepada dosennya bahwa mereka terpapar, ya udah kami kami beri izin. Selama 2 minggu ini kelas ada yang memang luring full, ada juga yang hybrid, ada juga yang daring full, Bu. Nah, ini kami masih belum mengambil kebijakan apakah mau diluringkan semua atau mau didaringkan semua. Kami menunggu kebijakan yang atas. Tapi tiap kali pelaksanaan perkuliahan itu kami selalu memonitor gitu. Jadi bahkan ada dosen yang berdasarkan option dari mahasiswanya. Jadi mereka sebelum misalnya besok ada kelas, mereka nanya dulu, Bu besok mau apa? Lalu kita nanya balik, kalian mau bagaimana? Lalu ada, bagaimana Bu kalau kita offline? Oke, kita offline. Jadi begitu Bu. Jadi tiap pertemuan itu selalu kita lihat, selalu evaluasi. Tapi kalau pada saat misalnya kita lagi luring dan ada yang kena, itu mereka boleh izin. Untuk sementara begitu Bu situasi di pendidikan bahasa Inggris. Baik, makasih Bu Chandra. Ya. Situasinya persis seperti mata kuliah saya tuh. Jadi setiap sekali mengajar mata kuliah masuk bertanya dulu, Bu besok daring atau luring gitu. Iya, betul. Jadi ketika ada yang terpapar, oke, kita daring saja gitu. Sampai tadi malam saya kuliah jam 8 sampai jam 10 itu karena ada satu orang mahasiswa saya yang kalau dengar dari suaranya sepertinya dia positif itu karena suaranya serak tadi, batuk-batuk. Terima kasih Bu Chandra. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ini juga jadi salah satu solusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi karena yang namanya mata kuliah luring itu kan masih diperkenankan kita online ya, sesuai dengan SK Rektor. Maka tetap saja
formatnya luring, tetapi nanti dalam pelaksanaannya sekian puluh persennya adalah kita laksanakan secara online. Dan kalau sekarang masih keadaan seperti ini, oke online dulu, tapi kalau ketika keadaan itu sudah kondusif, kita bisa laksanakan secara luring. Dan itu sah diakui sebagai pembelajaran blended learning gitu. Baik, berikutnya mungkin dari prodi yang lain. Dari fisika bagaimana nih? Fisika kan ada praktikumnya ya? Ini mohon maaf Bu Atik, sini Ulun mewakili Bapak Salam. Kebetulan beliau tidak bisa berhadir, ada perkuliahan ya. Ini untuk sementara di fisika itu tidak ada keluhan Ibu, jadi masih berjalan dengan lancar. Untuk praktikum sendiri belum dimulai Bu. Jadi untuk praktikum sendiri itu biasanya kan kita akan memulai itu setelah di bulan kedua biasanya itu. Kemudian kalau untuk perkuliahannya sendiri, sebagian ada yang daring, sebagian ada yang luring. Untuk sementara yang luring itu tidak ada masalah. Ada beberapa siswa yang 1 atau 2 itu yang sakit dan memang itu tidak hadir dari awal, Bu. Jadi memang tidak diizinkan untuk masuk kalau misalnya lagi sakit. Untuk kasus tidak ada, Bu. Untuk dosen, alhamdulillah sehat semua. Jadi ada yang luring juga ya, Bu ya, yang bukan praktikum? Iya ada, Bu. Ada ya? beberapa yang luring ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Izin Bu Atik masuk. Iya, silakan. Patri. Mohon maaf tadi terlempar karena baterainya habis dan internetnya lelet. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dekan dan Ibu Bapak Wakil Dekan yang saya hormati. Untuk prodi Penjas, kami sudah mulai kuliah sejak tanggal 7. Sejak tanggal 7 sudah mulai kuliah. Dan untuk minggu pertama itu masih belum ada praktek, tetapi sudah tatap muka, semua sudah tatap muka gitu. Nah berikutnya ini sudah memasuki minggu kedua, sudah ada yang praktek karena dari pengantar, kemudian di minggu kedua ini sudah banyak yang praktek, dan kita semuanya tatap muka. Semua kuliah tatap muka, dan tadi juga sudah dilaporkan ketua jurusan, ada yang sempat positif, dan saya sebagai prodi kemarin juga sudah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh mahasiswa dan dosen, agar kalau ada yang merasa tidak enak badan, apalagi kalau periksa kesehatan dan positif, maka istirahat di rumah gitu. Istirahat di rumah saja gitu. Itu yang sudah berjalan sampai sekarang, dan mohon maaf ini saya sekarang juga masih sambil ngajar nih, ada di ruangan. Kemudian juga perlu kami sampaikan Bu Atik, kami sudah melakukan pertemuan dengan sekolah dan Pamong. Karena di semester ini, sebagaimana yang pernah kami sampaikan waktu rapat di akhir tahun kemarin, waktu di Hotel Dapam juga, bahwa untuk prodi Penjas, angkatan 2019, semester 6 ini melaksanakan asistensi mengajar. Dan itu sudah kami ketemu dengan kepala sekolah, dan sudah insya Allah semuanya sudah bersedia, dan turun lapangannya itu mulai tanggal 28. Jadi ada 3 minggu pembekalan, kemudian tanggal 28 mereka sudah turun ke sekolah-sekolah. Nah sistemnya setiap mahasiswa itu nanti 1 bulan di SD, 1 bulan di SMP, 1 bulan di SMA. Jadi berputar. Sehingga 3 jenjang itu mereka lalui gitu. Dan besok kami akan ketemu lagi untuk menyampaikan jadwal yang lengkap ke sekolah dan guru Pamong. Cuman kemarin pada waktu pertemuan, nah ini untuk yang kedepannya barangkali, walaupun kita kurikulum MBKM kita itu angkatan 2020 yang wajib untuk asistensi mengajar di semester 6,
Tapi kami tadi karena sudah sinkronisasi sehingga angkatan 2019 juga sudah bisa sama seperti itu. Hanya sekolah kemarin mempertanyakan gitu, kenapa di semester genap? Karena di semester genap itu ada puasa dan ada ujian-ujian. Sehingga barangkali tidak bisa efektif gitu untuk pelaksanaannya. Jadi barangkali untuk kita ke depannya yang angkatan 2020 itu yang asistensi mengajarnya di semester genap. Itu ada masukan dari sekolah gitu. Dan sekali lagi untuk terkait dengan kondisi saat ini, kalau boleh kami minta lagi di setiap ruangan itu kalau bisa disediakan hand sanitizer gitu. Di setiap ruangan, dan satu lagi karena di tempat kami itu ada 2 pintu masuk ke ruangan, maka kalau bisa, kalau boleh juga bisa ditambah untuk alat cek suhu tubuh. Karena ada 2 tempat masuk ke ruangan itu, yang sekarang sudah diberi 1. Itu yang bisa kami laporkan, dan sampai sekarang kondisinya seperti itu tadi, Batik. Semua masih berjalan kuliah tatap muka, dan tidak ada yang daringnya. Nah, hanya saja yang tidak terpantau kami juga yang mata kuliah umum. Apakah mata kuliah umum itu dosennya tatap muka atau ini belum terpantau penuh. Kira-kira itu Batik sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek jadi belum mulai ya Pak ya? Baru teori ya sekarang ya? Sudah mulai, praktek sudah ada mulai. Oh sudah mulai ya? Ya, kenapa saya tanyakan karena minggu pertama. Oh sudah ya? Karena kalau di olahraga kan prakteknya mungkin dengan tanpa masker kan Pak? Gimana Pak? Iya, betul. Kalau dosennya bagaimana Pak? Olahraga di lapangan. Iya, tapi mungkin jaraknya jauh ya Pak ya, sehingga mengurangi ya kalau resiko. di lapangan jaraknya luas gitu. Oke. Ya, jadi tidak apa-apa lah nih dengan keadaan seperti ini. Agak aman Pak Tri, aman. Aman ya. Kayak Nah olahraga. ini tadi Pak WD2 masalah yang hand sanitizer dan termometer gun tadi gimana Pak? Bisa aja, bisa. Di Pak Tri 1 lagi ya Pak Tri. Alat untuk cek suhu tubuh 1, kemudian yang hand sanitizer itu kalau bisa di tiap ruangan kelas gitu. Satu-satu ada yang botol-botol itu kan, yang untuk hand sanitizer-nya. Gimana, termogan kan sudah diberi 1. Tadi saya ada laporan dari Bu Isna, minta 1 lagi gitu kan? Iya, betul. Karena masuk ke ruangan itu kami ada 2 jalur masuknya Pak WD2. Ya. Ada 2 jalur masuk, sehingga kalau hanya ditempatkan 1, yang satunya tidak terpantau gitu. Ya. Oke. Kalau hand sanitizer masih di luar ruangan ya Pak ya, yang sekarang? Yang sekarang di luar di tempat-tempat cuci tangan. Maksudnya kalau bisa itu di ruangan kelas, di tiap ruangan kelas. Oke, gimana nih Pak Imam? Enggak apa-apa, hand sanitizer kan bisa aja itu. Termogan 2. Yang 1 sudah didistribusikan, tinggal nunggu 1 lagi ya Pak Tri. Masih membeli, berarti kan baru ujian tadi. Pak WD2, izin Pak WD2. Boleh nambahkan sedikit Bu, berkaitan dengan yang barusan. Kami juga memerlukan tambahan termogan nih Pak, karena yang 1 itu dipakai di lab, kemudian untuk yang 1 ini supaya bisa dipakai keliling, baru ada 1, sementara ada kelas yang paralel nih. Kalau dapat tambahan 1 bisa dicek termogan setiap masuk kuliah. Terima kasih. Ya, yang pegang itu sudah ada ya Pak, yang dipegang. Yang berdiri 1, yang dipegang 1 ya. Kalau yang dipegang itu Prodi memang menyediakan. Yang dari fakultas itu baru 1 Pak, minta tambahan kalau dapat. Oh gitu. Tapi bukan yang berdiri ya, yang berdiri cukup 1 ya di Helcom itu ya. Bukan yang berdiri, yang ditembak tuh. Ya. Kalau di penjas tadi kan memang 2 pintu jauh gitu loh.
Yang berdiri perlu 2 gitu katanya. Ya, oke. Ini yang ditembak saya kayak pistol tuh. Iya. Pak WD2, izin Pak. Ya, Mbak Esna. Oke. Untuk terima kasih dulu Bu WD1. Mohon izin. Kemarin kita memang ada me-online-kan untuk Patri Pak, yang pengukur suhu tubuh kemarin memang beliau minta, bilang beliau kan ada 2 pintu. Nah, kemarin sempat juga bicara sama sama Adit Bendahara, diokekan. Cuma kita harus online dulu Pak, nunggu barangnya. Iya. Inggih. Saya suruh nunggu. Mau aja Inggih. kok Patri menunggu. Inggih. Nah, untuk hand sanitizer di akhir Januari kemarin sudah kita kasih juga Pak, untuk Jipok 5 liter Pak. Mungkin sudah 5 habis liter. kali Pak. Inggih. Karena kan Oh, perkuliahan ya, beliau kan luring semua Pak. Nggak mau Inggih. diadakan lagi aja. Inggih. Insya Allah bisa aja Pak untuk peruangan, nanti kita pesankan lagi untuk botol-botolnya itu Pak. Jadi pakai ya Bu ya, diisi kembali Bu ya, refill ya Bu ya. Inggih. Kalau untuk mengukur suhu tubuh itu memang kita kemarin beli cuma 5 Pak. Jadi kita bagi di PGSD, di Epkip 1, di Utility, sama di Jipok Pak, di PKH juga. Nah, jadi untuk tambahan harus online dulu Pak. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Nggih Pak. Ya. Diupayakanlah, penting masalahnya ini. Protokol kesehatan nih. Inggih, siap Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Isna. Baik, Bapak Ibu, sudah banyak prodi yang melaporkan. Saya kira ada lagi. Seni gimana seni ini? Seni ini yang paling sering kita lihat praktek di sini. Bu Tutung ada? Pak Tomo nggak hadir kah? Yang menyendiri kayak apa? Jangan-jangan klaster baru. Siapa Pak Imam? Hadir Pak, menyimak dari tadi. Oh iya. Oh, ada Pak Utomo ya. Nah, ada juga nah. Pak Utomo. Silakan Pak Utomo BK. Oke, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini berkaitan dengan perkuliahan, himbauan ke Bapak Ibu dosen mau kita sampaikan menggunakan kredit ya. Dosen luring, kemudian yang 40% dari dengan Pak yang terakhir, tapi semuanya juga serahkan ke dosen masing-masing ya dengan kondisi seperti ini ya. Tapi siswa kita pesani juga kalau kondisi badannya nggak sehat, terus segera lapor ke dosen yang akan mengajar supaya dapat izin dan tidak dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, selama ini kita setiap hari ada yang luring ya, karena memang jumlahnya juga tidak terlalu banyak ini, dan kasus sementara belum ada. Maksudnya itu kasus belum ada itu apakah terpapar atau tidak, ini kan sekarang sudah susah juga ya diketahui, tapi sementara ini belum ada kasus yang melapor gitu apa terpapar atau tidak. Dan yang berkaitan dengan pembelajaran ini yang di Banjarbaru ini kan mahasiswa kebanyakan dari awal semester ini sudah pada mencari kos Bapak Ibu. Yang di Banjarmasin, kemudian ada yang pindah ke baru, ada juga yang belum pernah datang, terutama yang kedua sama semester 4 ya, ini sudah pada ngontrak di sekitar kampus. Ini juga kebijakan nanti kalau mau didaringkan semuanya juga kemungkinan mahasiswa juga ada yang kecewa juga mungkin. Jadi mohon nanti disikapi dengan baik. Nah, saya sih berharap gini Bapak Ibu, di perkuliahan nanti yang memang agak sulit didaringkan gitu, dan tetap mahasiswa tetap dipilihan gitu. Kalau masih mungkin ada pengadaan kamera supaya untuk yang bisa bareng-bareng antara daring sama luring. Kalau hanya menggunakan laptop
kemudian di situ ada yang daring, ada yang luring, memang agak split juga sih. Ada pas dosen nanti menerangkan di papan tulis itu tidak bisa jangkau gitu ya. Nah, kemudian yang ada beberapa mata kuliah yang memang saya sarankan luring ya ini, karena praktek di mata kuliah saya itu kan mata kuliah braille gitu. Ini kalau nggak luring susah bener Bu. Kalau daring ini agak susah karena harus praktek, Mas. Praktek tulisan braille. Ini perlu sikapi. Tapi yang jelas selama ini di Banjarbaru, kampus dan gotong royong masih aman aja. Terus protokol kesehatan kita jalankan terus. Satpam juga saya minta untuk aktif lah, ngecek suhu. Tapi yang memang suhu tubuh tidak hanya merupakan salah satu saja. Karena yang sudah pilek dan sebagainya kan hanya awal aja loh masalah ya demamnya itu. Tapi setelah sekian kesini ya juga ya, tapi terkadang suhu tubuh kita juga aneh. Pernah saya ukur ya, tangan saya itu saya ukur 36, begitu saya ukur di jidat itu 38 gitu. Ini yang benar yang mana itu? Jadi itu saya bingung juga gitu. Ya, jadi kalau tubuh yang lain di bawah 36, tapi begitu di kepala mungkin pas pusing atau apa lagi menghitung BKD atau SKP itu 38 juga Pak. Oke, Bapak Ibu, ini laporan dari Banjarbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utomo. Nyalang Bu Ati, Pak Utomo, saya kan 2 minggu ini kuliah full luring. Tapi saya sebelum masuk kelas saya menyuruh satpam itu betul-betul dicek peduli lindungi itu dan suhu tubuh. Pokoknya yang ada gejala sedikit aja nggak boleh masuk gitu kan. Ada gejala pilek aja nggak boleh masuk. Alhamdulillah masuk 99% itu. Dan saya tanya tuh, sebenarnya kalian itu enak daring apa enak luring sih gitu. Semuanya pilih luring. Nggak ada yang daring. Nah, ini jujur-jujuran gitu, enak daring apa enak luring, saya bilang. Ternyata dosennya enak daring Pak. Kalau mahasiswanya enak luring. Lah nggak tahu kalau dosen. Mahasiswa betul-betul pengen Pak Utomo, pengen luring. Padahal mata kuliah saya kan metodologi penelitian, jadi nggak praktek juga, nggak banyak praktek gitu. Pak Imam. Ya, Pak Sarudin, silakan. Ya, karena Bu Atik dan Pak Imam bicara prosentase, kebetulan sebelum Omikron, ya awal-awal Omikron lah itu, saya coba melakukan riset mini lah begitu di lingkup jurusan IPS. Ya seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, hasilnya ya kurang lebih begitu Pak. Jadi dari 19 dosen yang saya kirimkan Google Form itu 84% minta online, 16% offline. Itu dosen Pak, dari 19 dosen. Iya. Kalau jadi memang lebih banyak minta online gitu. Alasannya ada. Ya. Alasannya kalau mahasiswa Pak. Ya, itu dosen ya. Kalau mahasiswa gimana? Kalau mahasiswa ini ada 35 dari seluruh jurusan IPS secara acak saya ambil. Itu 19 responden atau 54% itu minta online. Jadi masih agak imbang. Masih banyak. Ya, tapi lebih banyak memang online daripada offline. Itu 16 responden atau 46%. Jadi saya pikir memang apa yang sudah kita bincangkan tadi dengan riset mini saya memang sudah
sudah cocok gitu loh, bahwa memang mahasiswa pengen kuliah. Ya, sementara dosen dengan kondisi seperti ini, apalagi dosen senior yang mungkin juga punya komorbid, dan di informasi di jurusan IPS saya sampaikan juga, saya sendiri keluarga saya ada yang terpapar, tapi alhamdulillah karena memang sudah vaksin 2 kali, ya anak saya sudah vaksin 2 kali, gejalanya sama semua yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi panas, batuk, demam, sakit tenggorokan. Kalau mencium aja, nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian 1 minggu dites lagi nih, alhamdulillah kemarin udah dites, udah negatif dan orangnya udah sehat. Jadi tidak separah memang dari yang sebelumnya. Informasi lain, keluarga Pak Bambang, Pak Porda, Pak Anies, ya itu semuanya ada informasi lah gitu ya. Nah jadi dengan kondisi ini barangkali fakultas bisa mengambil kebijakan berdasarkan riset saya di jurusan IPS, bahwa memang kalau dosen hampir 90% masih ingin online gitu, karena kondisi mungkin ada yang alasan sarana prasarana yang kurang memadai. Nah, tadi sudah dipenuhi ya, tadi ada yang minta hand sanitizer gitu kan, kemudian juga termogan dan lain-lain gitu ya. Kemudian alasan lainnya mungkin ya itu tadi, ya khawatir terpapar aja gitu. Kalau mahasiswa saya kira, tapi yang paling banyak dari sekian alasan itu, yang menarik, mereka minta hibrid gitu, baik mahasiswa maupun dosen, ya khususnya dosen gitu ya. Saya kira ini bisa menjadi pertimbangan. Pertanyaan saya barangkali bentuk hibridnya seperti apa? Apakah yang 1 minggu online, 1 minggu offline, apakah seperti itu yang masuk hibrid? Apakah hibrid itu juga misalnya ngajar di kelas, ada mahasiswa yang nggak bisa karena sakit atau karena nggak berani, lalu dia online. Jadi kita ngajar sekali jalan, ada online, ada offline. Nah, pengertian seperti ini saya kira perlu di-clearkan juga berdasarkan teori dan ahlinya barangkali. Saya kira itu, Pak Imam dan Bu Atik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sarudin. Ya, sebenarnya salah satu permasalahan kita melakukan hybrid itu ya peralatan ya. Kalau hybrid, yang namanya hybrid berarti dalam satu kelas itu memungkinkan siswa ikut online dan sebagian ikut luring gitu. Itu yang saya pahami, Bu, betul. Ya. Dan itu memerlukan memang, makanya kalau di perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi itu ada smart classroom, Pak, smart classroom. Yang peralatannya itu ya lumayan canggih ya, tapi itu pun tidak banyak. Paling satu perguruan tinggi itu punya 2 ruangan gitu. Kemarin di UNS dan di Unila ada membuat. Tapi itu tidak mungkin juga kan semua fakultas menggunakan hanya 2 ruangan itu, pasti berebutan gitu. Jadi memang keterbatasannya di alat. Kalau yang betul-betul hybrid ya. Hanya kemarin di fakultas kita memberikan solusi sederhana yang menggunakan smartphone, kemudian diletakkan di tripod gitu. Kemudian letakkan di tempat yang strategis sehingga cukup terlihat ketika dosen menjelaskan. Hanya mungkin Pak Imam itu perlu lagi peralatan yang terkait dengan ini Pak, mikrofon yang bagus. Karena mungkin gambar tertangkap tetapi suara tidak gitu. Nah, itu yang juga problemnya. Nah, saya kira beberapa prodi kemarin juga sudah mencoba, tapi saya dengar ada laporan bahwa hasilnya kurang bagus gitu dengan menggunakan alat seperti itu. Itu juga problem kita di situ ketika kita mau menerapkan hybrid. Sehingga mungkin kita akhirnya lari ke solusi yang tadi, yang separuh kelas ya. Seperti yang tadi di PKN tadi sudah berjalan ya hybridnya Ibu Mariatul ya. Nggih, Bu. Menggunakan apa Bu? Pakai smartphone ya? Kami ada punya kamera kecil gitu Bu, jadi yang ditempel di laptop dan itu bisa kita sorot sampai ke sudut-sudut mana Bu. Suara gimana Bu? Kalau misalkan dosennya menulis ke papan tulis itu suara masih tertangkap tidak? Kalau di ruangan iya Bu, tapi kan kita pakai mic juga Bu. Pakai mic ya? Nggih, pakai mikrofon gitu. Wireless kah Bu? Batul? Wireless Pak. Mungkin perlu kita lengkapi Pak Imam beberapa ruangan gitu.
Nah kebetulan ruang micro teaching kan sudah selesai. Mungkin Bukannya sudah dibagikan alatnya, Bu? Kemarin tripod, Pak. Yang dibagikan itu yang tripod kecil. Yang kecil nih, yang kecil itu kalau yang webcam, kemudian tripodnya dan anunya, mikrofonnya. Ada nggak Bu Artul terima? Ada Pak, nggih. Ada yang kecil itu. Iya, webcam. Iya. 2 set kan masing-masing ya, Rudi? 2, nggih masing-masing 2. Pakai alat itu nggak Bu Artul? On? Pakai alat itu ya, yang terdengar sampai. Kalau kita ini Bu, kalau saya kan ada kamera yang ditaruh, nah, kelihatan nggak ya ini? Nggak kelihatan nih di ininya. Ada kamera yang ditaruh di depan laptop itu Bu, jadi bisa kita ini ya, kita bisa balik kalau misalnya kita ada di depan laptop Zoom, kita balik ke kita gitu. Nah tapi nanti kalau kita mau nyorotnya ke mahasiswa yang banyak, kita balik ke depan sana Bu. Nah kalau seperti ini kan, nah ini karena ini saya sedang pasang, nah ini akan dibalik, akan tersorot ke semuanya Bu. Mungkin backgroundnya harus dihapus dulu backgroundnya supaya kelihatan jelas karena masalah dengan background. Iya benar. Kalau menggunakan tripod tadi, Bu, tripod kan lebih mudah. Kemarin itu ada laporan dari beberapa dosen, Pak Dekan katanya alatnya tidak memadai begitu. Saya sendiri belum pernah nyoba sih yang hybrid. Perlu harus sih, karena kan harganya yang biasa itu yang murah sih. Ini kita tuh. Kalau kami itu kan karena kebetulan ada beberapa dosen yang punya ya Pak ya, saya, ada Pak Dedi dan yang lain. Jadi kalau pada saat melaksanakan perkuliahan saat ini masih bisa gitu Pak, untuk menggunakan dengan hybrid itu. Termasuk pada saat internet lancar itu lancar, alat yang sederhana pun lancar. Kalau pas internetnya ada lelet jam 11 mulai itu jam 2 seperti ini. Itu agak lelet lagi. Jadi makanya untuk dosen-dosen yang senior belum melaksanakan hybrid ini, Bapak Ibu masih daring full gitu. Itu itu masalah penggunaan IT-nya itu. Kalau kami alhamdulillah sudah melakukannya. Kemarin itu ada dialog dengan Dirjen Dikti Pak Dekan dengan Pak Nizam. Saya mendapatkan laporan. Jadi ketika ditanya misalkan gini, kalau ada mahasiswa yang orang tuanya tidak mengizinkan mahasiswanya datang ke kampus gitu, itu bagaimana katanya? Jawaban Pak Direktur sangat tegas. Kata beliau, karena sekarang PTM sudah wajib, maka mahasiswa itu disuruh cuti saja gitu. Ya, jadi kalau dari kementerian keinginannya tatap muka karena sudah berdasarkan hasil survei se-Indonesia itu bahwa learning loss pada mahasiswa juga terkena. Jadi harapannya memang tatap muka. Hanya saja kan kita menyesuaikan dengan keadaan tadi. Kalau pas lagi naiknya dibolehkan online atau daring dulu, nanti tatap muka lagi diupayakan gitu. Usul Pak Dekan. Ya, silakan Pak Maya. Saya 2 kali pertemuan tatap muka dengan mahasiswa di mata kuliah kimia dasar dan metode penelitian. Jadi yang disebutkan tadi yang loss learning itu real. Jadi memang kemampuan mahasiswa berbicara juga sangat rendah. Jadi usul saya, ngomongnya agak pelan. Usul saya adalah masa studi semester diperpanjang. Jadi kalau dalam 1 semester itu ada 16 kali pertemuan, tetap 16 kali pertemuan, tetapi diperpanjang menjadi misalnya 20 minggu. Sehingga setiap dosen atau mahasiswa memiliki peluang untuk berinteraksi lebih banyak. Maksudnya menghindari ketika misalnya seseorang itu sakit, ketika sehat bisa berinteraksi dengan cara memperpanjang
masa minggu semester. Jadi misalnya 16 pertemuan, tetap 16 pertemuan, apakah itu daring, apakah itu luring, tetapi masanya diperpanjang. Kalau 16 minggu bisa menjadi 20 minggu misalnya, atau lebih. Terima kasih, Bu Ati atau Pak Dekan. Demikian usulan saya. Langsung ditanggapi Bu Atik, karena terkait aturan dan apa ya, deadline pemasukan nilai itu. Ya Pak Maya, ini konsekuensinya luas Pak Maya. Tapi memang usulan seperti ini tuh sudah jadi beberapa kali dilontarkan. Di kementerian juga ada banyak usulan yang seperti ini. Tapi memutuskan ini berarti akan punya konsekuensi yang luas, termasuk pada aturan akademik, kemudian juga buka tutupnya nilai itu juga bukan kita yang menentukan ya, tetapi ke kementerian. Kalau misalnya mau periode buka lagi itu harus lapor dulu ke kementerian gitu. Jadi sebenarnya logis sih saran Pak Maya ini, tapi tadi apa ya, banyak sekali yang harus disesuaikan gitu. Ya aturan akademik ya sampai ke kementerian sana Pak Maya. Jadi mungkin yang bisa menggolkan usulan seperti ini tidak bisa di tingkat fakultas. Bahkan juga tidak bisa di tingkat universitas saja, tetapi harus sampai ke kementerian usulan ini. Mungkin begitu. Pak, mungkin Pak Dekan bisa menambahkan. Udah pas itu jawabannya. Kalau di tempat kita saja, universitas kita saja, kaitannya kan dengan masa input nilai itu tidak bisa diperpanjang kan selama ini. Apalagi sampai 4 minggu, sepertinya udah tertutup itu jadinya. Jadi kecuali misalnya universitas sudah membuat aturan kemudian diterapkan, bisa. Berarti kan untuk semua mata kuliah di semua prodi di ULM mungkin bisa durasinya dipanjang, betul-betul dipanjangkan dari awal, tidak di tengah jalan sepertinya. Coba nanti kalau Bu di satu nanti pas rapat dengan WR1 dikemukakan lagi itu memungkinkan apa tidak. Ada raker itu Pak Dekan tanggal 22, mungkin bisa dibicarakan nanti di sana. Mungkin kalau seminggu atau 2 minggu, kalau melihat durasinya itu memungkinkan, tapi kalau sampai 4 minggu tidak memungkinkan kayaknya. Bahkan ada usulan Pak Dekan kalau yang di tingkat SMA, di tingkat sekolah dasar SMP SMA itu ada usulan menambah 1 semester katanya. Jadi satu tahun itu nggak 2 semester tapi jadi 1,5 tahun gitu untuk 1 tingkatnya. Itu kalau pandemi sudah berakhir penuh. Penuh betul-betul tidak ada lagi, lalu kepikiran mengembalikan itu. Mirip sekali di tahun 1978 atau 1979. Betul. Saya ingat itu. Belum masih di SD kelas 3 tuh. Iya, 1979 itu. Saya mengalami di kelas 6 SD waktu itu. Jadi ada wacana seperti itu memang. Iya. Tapi kalau pandeminya ini masih tidak menentu, tidak bisa diambil itu. Nih, baik. Bapak Ibu, kalau dari banyaknya laporan yang masuk, ini ada sekitar 14 prodi yang melaporkan ya. Ada beberapa prodi, tapi yang dari PGSI meskipun tidak lapor di sini, tapi kami bisa, karena selama ini intens berkomunikasi ya, ada 15 prodi berarti yang sudah melaporkan, dan saya kira trennya kurang lebih sama Pak Dekan, Bapak Ibu semua, bahwa sebagian besar prodi masih melaksanakan perkuliahan secara daring dan luring, tapi persentase mata kuliah daringnya lebih besar daripada luring. Yang tadi prodi yang mungkin mata kuliah luring yang lebih banyak itu sepertinya ada di Pilkom ya. Kemudian di Jepok tadi yang lebih banyak mata kuliah yang dilaksanakan secara tatap muka. Saya tidak tahu di seni karena seni belum lapor, tapi kalau melihat karakteristik mata kuliah seni ini juga sepertinya lebih memerlukan banyak tatap muka gitu. Nah, kalau dilihat dari presentasi mata kuliah luringnya dan daringnya sepertinya masih jauh di atas 40% ini yang daringnya. Kalau kemarin kan kita membuat surat edaran itu kan yang 40% yang diperbolehkan daringnya. Tapi ternyata lebih besar daripada itu karena mungkin memang keadaan sekarang memang tidak memungkinkan kita untuk lebih banyak tatap muka. Oke, ini bagaimana kira-kira solusinya jadi Bapak Ibu? Apakah mau diteruskan seperti ini atau tapi harapannya sebenarnya semester ini nanti ketika
keadaan kan diprediksi sampai Maret ya nanti puncaknya. Begitu keadaan nanti sudah menurun di bulan April, maka waktu yang tersisa kita lanjutkan dengan luring saja seluruhnya. Bagaimana nih Bapak Ibu? Boleh saya usul Bu Ati? Oke, silakan Pak Imam. Ada beberapa yang saya lihat cukup bagus tadi ya di Ilkom tuh ya. Jadi kalau misalnya kita komitmen untuk luring, nah kemudian ada yang terpapar ya kelas-kelas itu gitu loh, kelas itu yang diliburkan. Jadi tidak seluruhnya kemudian daring seperti itu, sehingga prosentase luringnya akan lebih banyak. Dan saya kira yang diambil keputusan kawan-kawan setelah ada terpapar 2 minggu diliburkan, kemudian setelah 2 minggu masuk kembali gitu ya, sambil melihat keadaan. Saya pikir begitu Bu. Ya. Jadi seperti yang kita rencanakan dengan PGSD ya, terapkan PGSD ya. Ya, Bu Ate. Oke. Saya kira kita kembali untuk menunggu melandainya COVID ini. Jadi kebijakan yang mungkin harus dilakukan itu ya praktek, oke silahkan langsung ke lab. Yang bersifat teori ya saya kira daring dulu lah. Menunggu misalnya 2 minggu ke depan atau 3 minggu sudah mulai melandai. Oke, kita kembali evaluasi dan bersama-sama. Saya khawatir kalau luring bersama-sama jangan-jangan meningkat COVID ini di kampus kita. Nah itu, jadi oke lah kita jalankan dulu yang praktek. Oke silahkan masuk luring, yang tidak sementara kita pakai daring dulu. Itu Bu Atik, jadi menghindari kasus ini melonjak lagi. Makasih. Baik, makasih Pak Hamsi. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Jadi ada 2 hal tadi ya sudah disampaikan. Kalau ada siswa di kelas itu yang bermasalah, mahasiswa di kelas yang bermasalah, maka kita hanya meliburkan kelas itu saja, itu tidak seluruhnya. Dan kita laksanakan, bukan libur ya, dilaksanakan secara daring selama 2 minggu gitu. Kemudian yang kedua tadi kita masih tetap dengan format yang sekarang, jadi mata kuliah praktek itu prioritas penting, tapi mungkin dengan tadi dilaksanakan di biologi tadi ya Bu Sri ya, dengan separuh dari kapasitas dari kapasitas ruangan ya. Memang ini konsekuensinya memang kita juga tidak bisa melaksanakan praktikum seperti biasa kan, karena tapi minimal sudah terlaksana lah, itu juga sudah bagus. Oke, ada lagi? Usul Bu. Oke, silakan Pak. Semisal dosen itu harus luring, apakah itu praktikum? Misalnya kondisinya sangat, ya artinya kurang memungkinkan bagi banyak orang datang ke kampus, prioritaskan yang angkatan 2020. Jadi angkatan 2020 ini kan sudah 4 semester daring. Sudah 4 semester daring. Jadi berikan kesempatan angkatan 2020 luring. Lebih banyak dibanding yang lain. Dibanding angkatan yang lain maksudnya. Usul saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maya. Ya. Saya kira kemarin di fakultas juga kita mengutamakan 2020-2021 ya Pak Dekan di semester yang lalu ketika ya, belum ada 2020-2021 luring semua semester yang lalu. Ya, dengan alasan seperti Pak Maya sampaikan tadi, karena mereka selama ini belum mengenal kampusnya gitu. Ya. Tapi begitu keluar edaran yang baru bahwa semua harus PTM, maka kita ubah lagi, tapi tetap fleksibel, kita lihat keadaan gitu. Untuk semester ini sepertinya
Apa kita perlu merubah surat edaran dengan angkatan prioritas 2 angkatan atau tetap saja seperti sekarang Pak Dekan kira-kira? Tidak boleh Bu pakai angkatan. Semua ya Pak? Kalau Iya, di tetap Fakultas semua Hukum tuh 2 angkatan. angkatan Pak. Di Fakultas Hukum tuh 2 angkatan. Iya, karena Fakultas Hukum kemarin kan mendesak-desak ke ini, ke Pak Rektor dan WR1, tapi Pak Rektor dan Pak WR1 kan tidak mengeluarkan edaran baru. Oke. Tetap saja tidak, akhirnya dia ambil kesimpulan sendiri. Mereka itu kan satu kelas itu kan 300 orang atau berapa ya? Betul-betul padat Betul, sekali. Karena satu prodi saja Hanya dia. ada Prodi. satu prodi ya mereka. Ya, jadi memang berbahaya sekali. Jadi mungkin kita yang perangkatan kan sudah kita ambil semester yang lalu. Jadi semester ini kita tidak lagi. Ya seperti pesan Pak Nizam tadi. Bahkan kan kalau orang tua tidak membolehkan, ya ambil cuti akademik. Memang harus semua ya Pak. Tapi begini Bu Atik, kita tetap mengambil kesimpulan bahwa kuliah kita bisanya luring ya. Bahwa nanti ada prodi yang mendaringkan, kita tidak mempermasalahkan, itu aja. Nah, karena kan yang tahu persis kondisi di prodi kan prodinya masing-masing. Iya, gitu. Tapi yang luring tetap kita layani, gitu. Tidak bisa kita pukul rata sama untuk semua prodi. Baik, terima kasih Pak Dekan. Jadi sepertinya apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam semester ini kayaknya sudah cukup fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat luring, tapi karena sekarang keadaan belum memungkinkan, kita laksanakan sebagian luring yang berpraktikum dan sebagian besar ini daring dengan alasan tadi masih banyak mahasiswa kita yang karena terpapar. Ya. Hanya kalau melihat kondisi sekarang kan mahasiswa itu meskipun mereka kuliah daring, mereka tetap ada di kampus gitu. Nah itu bagaimana kira-kira? Itu dia. Jadi dosennya mendaringkan, tapi ketika ditanya, kamu kuliah apa? Kuliah apa tapi daring, lo kok ada di kampus? Nah ini dia. Jadi dari WiFi kayaknya Pak. Hah? Dari WiFi. Hah? Dari WiFi. Cari hotspotnya ya dia. Betul juga. Ya. Dan atau mungkin Pak ya, karena saya pernah lihat kemarin itu mahasiswa itu hadir kampus oke, tapi ketaatan memakai masker itu loh, mungkin kita harus tetap harus diraja terus kita tegur dia pasang gitu. Terus jadi kita sesekali berjalan keliling-keliling ketemu ditegur gitu terus. Nah kemudian Bu Atik ini kan kayaknya kementerian belum ada bakal memberi bantuan kuota seperti tahun lalu Januari Februari tidak ada kepastian kan. Makanya ada kemungkinan ya tahun ini tidak diberi kuota nih. Makanya oleh kementerian kan dipaksa daring, luring semua. Harus tatap muka semua jadinya. Dia paksa-paksa. Tetapi mana ada kasus, kemudian level PPKM-nya berubah-ubah, ya berubah juga. Gitu. Jadi mungkin kalau mau disimpulkan hari ini bahwa kita kebijakan masih tidak berubah sesuai dengan dari kementerian dengan batasan-batasan level-levelnya tadi. Kemudian masalah bervaksin dan tidak, mahasiswa dan dosen kita udah memenuhi syarat itu semua di atas 80%. Jadi level yang manapun mau diterapkan itu bisa. Kemudian karena ada kasus, nah ada peningkatan kasus, ada yang terpapar di keluarga, di luar dan sebagainya, maka mata kuliah tertentu kemudian didaringkan. Gitu. Nah. Mungkin satu hal Bapak Ibu ini menurut pengalaman sepanjang pengalaman saya juga beberapa teman yang lain itu yang efektif mencegah terpapar itu sebenarnya dari masker ya, penggunaan masker ya. Jadi mungkin kita harus lebih sering-sering mengingatkan mahasiswa kita menggunakan masker dan Bapak Ibu sendiri meskipun ngajarnya itu berjarak dengan mahasiswa tetap aja maskernya digunakan. Pak Dekan, yang program kita yang kemarin ada mahasiswa yang sebagai apa ya? Duta educator. Itu masih berjalan? Masih. Malah kan maunya saya kemarin tahun ini nanti Prof dulu ya rekrut lagi.
mereka ini merekrut masing-masing 1 atau 2 orang, kemudian nanti dilatih lagi oleh kedokteran. Siap. Kita efektifkan di situ aja mungkin Pak ya. Bisa ya, sehingga semakin banyak yang paham itu loh, yang maksud paham itu dari hati dia, sehingga dia melaksanakan. Direkrut lagi. Bila perlu per prodi. Per prodi 2 orang, per prodi 2 orang. Ya, nanti yang suruh merekrut mereka, Prof. Jadi setiap yang kemarin sudah ada itu membawa 1 atau 2 nama masing-masing. Jadi tidak kita serambangan lagi mereka, sehingga ada jejaringnya jadinya. Siap. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu sebagai solusinya, kita efektifkan lagi peran duta itu nanti di Pak WD3. Kemudian kalau ada yang bermasalah mohon lapor ke Satgas Covid, yang di FKIP itu ketuanya dari Pak WD3 gitu. Saya kira ada lagi ya? Cukup Pak. Cukup barangkali ya. Baik Bapak Ibu, jadi tadi mungkin sudah disampaikan Pak Dekan tadi ya kesimpulannya. Sementara kita tetap dengan kebijakan kita. Kemudian tadi kita prioritas mata kuliah praktek sudah benar, ya. Mata kuliah pengajaran mikro juga sudah benar juga. Tapi kita lihat dalam 1 bulan ke depan ini, di bulan Maret nanti, setelah akhir Maret mudah-mudahan keadaan lebih baik. Kita siap, karena mahasiswanya kan sudah dari sini semua ya, jadi siap nanti luring kalau memang keadaan sudah mendukung. Oke, mungkin itu ya Pak Dekan, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu laporannya. Ada tambahan sedikit boleh Pak Dekan, Bu Antik? Ya, silakan. Ini di luar COVID, tadi laporan perkuliahan 2 minggu pertama. Ini yang berkaitan dengan perkuliahan MBKM antar fakultas. Kebetulan di prodi kami ini ada yang mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum Kekayaan Intelektual cukup banyak. Ada 20 nih. 14 sudah dikonfirmasi, kemudian 6 masih menunggu dikonfirmasi oleh dosen yang bersangkutan. Yang ingin saya sampaikan itu, karena ini masih pada sistem yang sama pada aplikasi Simari ya. Nah, ini kaitannya dengan kontrak pada mata kuliah prodi yang akan direkognisi nih. Nah, ini mungkin mohon informasinya yang sejauh ini sudah diindikan di fakultas bagaimana. Sebab kalau harus diambil dua-duanya kan menjadi nambah kredit ya. Ngambil dari Fakultas Hukum yang MBKM, kemudian mata kuliah rekognisi yang di prodi dikontrak dua-duanya jadi nambah kreditnya. Saya jawab sebentar ya. Saya jawab untuk mahasiswa saya juga ada 3 orang. Dia harus melakukan revisi di KRS Raja. Setelah direvisi, mahasiswa saya dia mengambil mata kuliah di Fakultas Ekonomi. Revisi KRS-nya totalnya tetap maksimum, tidak melebihi. Sebab kemudian kita approve. Kalau dosen pembimbing tidak mau-approve, dia tidak bisa mengisi daftar hadir di kuliah di fakultas lain tadi. Risikonya. Jadi harus segera diberitahu itu dosen pembimbing supaya meng-approve KRS-nya. Saya yakin mahasiswa sudah melakukan perubahan itu, pengajuan perubahan. Nah, entah pengalaman yang lain. Dua-duanya di kontrak ya, Pak Dekan? Ya. Maksudnya dua-duanya di KRS kan? Masukkan KRS? Masuk di KRS. Ya. Bukan dua-duanya, berapapun mata kuliah, jumlahnya tidak akan melebihi dari batas kebolehan. Ya, gini maksudnya, mata kuliah ini, mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini, nanti di prodi ilmu komputer akan direkognisi dengan mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, apakah harus dua-duanya dimasukkan ke KRS atau cukup aja di MBKM? Di KRS dia tidak bisa kelebihan. Iya itu. Ya, dia tidak bisa lebih. Harus ada yang dikeluarkan. Cukup yang di MBKM aja ya? Ya, MBKM aja. Yang bimbingan saya ya, karena saya pengalaman seperti itu. Minggu yang lalu sudah saya approve,
lalu dia bisa mengisi daftar hadir Ya. kuliahnya. Nah, Kalau entah yang di MBKM sudah diisi, dia nggak bisa ikut kuliah di fakultas itu nanti. iya, dia kuliahnya bisa mungkin karena misalnya pakai Zoom, tapi mengisi daftar hadir di Simari nggak bisa dia. Nah, setelah kita approve, dia bisa. Gitu. Entah di jadi nanti nah, teknisnya untuk di apa namanya transkrip itu masuk mata kuliah pilihan mungkin di prodi ya, yang MBKM ini, atau dibuat tersendiri memang mata kuliah MBKM. Dia sudah memilih di situ, Pak Harja, tersedia. Ya. Maksudnya masuk ke dalam kurikulumnya ya, masuk dalam transkripnya Ya, nanti ya. maksudnya untuk masuk ke kurikulum prodinya. Ya. Gimana tuh buat Ini masalah nih Pak, sebenarnya harusnya melibatkan PT IKA Pak. Kemarin itu memang problemnya di sini kami juga sudah bicara dengan beberapa selain. Bahkan nanti itu Pak Harja untuk kebolehan dia mengambil mata kuliah di semester depan itu nanti dilihatnya hanya dari mata kuliah reguler saja. Jadi MBKM itu nggak dihitung. Jadi itu makanya. Iya. Ini sebenarnya harusnya kita bicarakan dengan PT IKA karena ini sistem kan. Mata kuliah yang tadi di Fakultas Hukum itu tidak ada dalam kurikulum kita kan. Iya, itu. Kalau yang MBKM pusat kan modelnya kita di prodi, mereka di kontak juga ke KRS. Mata kuliah yang di luar kan tidak di Simari. Tidak mempengaruhi. Ya, tidak mempengaruhi. Ya. Nanti direkognisi Tinggal aja. kita rekognisi aja. Saya juga tidak paham ini karena ini kan sistem hanya di kita ya. Nah, ini memang nanti kami bicarakan di raker Pak. Ini KRS yang bimbingan saya nih. Nah, ini dia hanya mengambil kebetulan satu mata kuliah saja nih. Jadi sudah gabungannya itu sudah 24 SKS, tidak bisa lebih dia. Ya. Karena ini satu universitas. Ya maksud saya Pak Deka, ini untuk masuk ke mata kuliah kurikulum prodinya itu gimana teknisnya? Apakah seperti itu ini juga? Belum teruji. Belum teruji. Ya. Tapi di KRS sudah masuk ini, udah tercatat. Jadi di Simari tercatat. Cuma di transkrip nanti yang masalah kan di transkrip. Nah, nanti waktu sebelum masuk ke transkrip kan kalau dilihat mata kuliahnya kan keren nih. Mestinya nanti tim prodi melakukan rapat, ya. Kalau konversi udah pasti 3 SKS, nggak perlu diubah lagi. Nah, tinggal rekognisinya ke mata kuliah apa? Ya itu maksudnya, artinya di mata kuliah prodinya harus dikontak juga. Iya. Tapi kalau mata kuliah prodinya dimasukin di sini kalau kalau itu 2 kali jadinya. Ini yang perlu dibicarakan yang belum kita pikirkan dahulu itu. Jadi apakah karena dalam satu universitas apakah mata kuliah ini saja nempel di transkrip, mata kuliah yang ada di prodi yang direkognisi tidak perlu masuk. Ya. Karena ini mata kuliah loh, lain dengan magang. Lain dengan bina desa, itu beda. Itu mata kuliahnya yang masuk. Kalau ini sudah jelas-jelas mata kuliah sudah ada namanya. Jadi pemahaman rekognisinya mungkin menggantikan mata kuliah itu Pak ya, bukan bukan dianggap gitu. Iya, lain dengan magang. Nah, magang dihitung 20 SKS lalu masuklah mata kuliah yang tidak perlu kuliah lagi. Gitu. Ya, itu kalau itu kan mudah kalau itu. Ya. Justru mudah itu ya. Kalau ini saya pikir malah mudah karena mata kuliahnya udah ada, SKS-nya udah ada, udah terukur. Izin Pak Dekan, ini mata kuliah MBKM ini kan tidak ada, kalau yang di biologi itu kan yang diambil oleh mahasiswa tidak ada di kurikulumnya di RPS-nya. Sama Bu, biologi. Sama ini. Di kurikulumnya biologi tidak ada, jadi nanti gimana? Iya, itu yang ditanyakan Pak Harja nih. Jadi ini satu rapat khusus buat TIK. Tapi mungkin satu rapat ini khusus. SOP-nya nggak ada Pak dari rektorat gitu. Ini kita baru terbayangkan juga. Jadi ini, tapi ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa dosen-dosen harus segera me-approve KRS mahasiswa yang memasukkan
mata kuliah dari fakultas lain tadi, supaya dia bisa mengisi daftar hadir. Kalau tidak bisa dia. Nanti kita tanyakan waktu raker, Pak. Ya, Baru kita rapat khusus untuk ini. Apakah yang namanya rekognisi itu dalam pengertian ini nih apa menggantikan gitu ya? Jadi mata kuliah itu nggak muncul lagi yang direkognisi, tapi mata kuliah yang baru yang muncul, apa seperti itu maksudnya? Harus Karena begitu. Kalau enggak tidak muncul nama mata kuliahnya. Saya ini seperti ini mata kuliah yang diambil keren ini e-commerce management. Ya. Ini alternatif sebentar Pak. Ini alternatif solusi yang saya usulkan. Kami menyediakan ada beberapa slot mata kuliah yang belum dijudul di kurikulum itu. Mungkin itu salah satu solusi yang ke situ. Ya. Cocok. Ada di beberapa perguruan tinggi dia begitu. Ya. Tapi kita nunggu saja keputusan Pak Dekan dan Bu Atik nanti bagaimana seharusnya. Setelah rapat di tingkat universitas Pak ya. Itu tanggal 22 ada raker, Pak. Ya, kita rapat khusus ini. Jadi kita harus bersiap-siap bahwa kurikulum kita harus fleksibel betul ini. Sangat fleksibel. Jadi tidak, wah ini berubah lagi. Enggak begitu sebetulnya. Penyesuaian gitu. Revisi aja mungkin, Pak ya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, cukup dulu ya. Ya, siap. Oke. Jadi catatan tambahan yang tentang kurikulum ini. Karena setelah ada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dari fakultas lain, kita menghadapi problematika yang baru lagi. Pak Dekan sekarang menyampaikan ada ruang yang sudah kita perbaiki untuk ruang 38. Iya, ruang 38 itu sudah bisa digunakan. Boleh dipakai umum? Enggak. Untuk enggak Pak, bukan buat kuliah biasa bukan, tapi buat micro teaching. Oh iya. Oke. Jadi saya belum tengok ke situ nih, enggak sempat ya. Kemarin terakhir Bu Isna yang sedang ngecek Bu Isna. Oh iya. Entah peralatannya ya, harus dipasang peralatan itu. Ya, nanti dilihat lagi lampu dan kalau yang lainnya sudah. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian rapat kita pada hari ini Bapak Ibu. Kalau boleh kita ulang lagi bahwa kita tidak akan mengubah edaran yang terdahulu, tetapi kita melakukan penyesuaian, di mana penyesuaiannya sesuai dengan keadaan prodi masing-masing. Harapannya tetap kita melaksanakan PTM terbatas ya, dengan berbagai ketentuan karena adanya batasan-batasan, misalnya karena level 3 lalu kita menyesuaikan. Tetapi khusus dari sisi vaksinasi dari mahasiswa, dari berbagai survei itu kita memenuhi syarat untuk PTM penuh. Nah, tinggal PPKM-nya level berapa. Pada saat PPKM level 1 itu betul-betul penuh, level 2 itu dibatasi oleh vaksinasi di atas 80% penuh, berarti kita juga penuh kalau level 1, 2. Kalau level 3 sekarang ini, dari segi aturan umum dari kementerian itu 50-50, 50% daring, 50% luring atau bergantian. Nah, jadi yang hybrid itu benar adanya. Nah, tetapi karena ada kasus di kelas kita, lalu kita daringkan sepenuhnya, maka ini no problem, kita tidak permasalahkan. Nah, Bapak Ibu, karena mahasiswa ternyata sudah ada di Banjarmasin, maka yang melaksanakan daring dipersilahkan, tetapi ada tugas satu tambahan dari dosen untuk sambil mengamati mahasiswanya. Kalau batuk-batuk, udah suruh pulang saja. Nah, kemudian atau suruh dites. Nah, kalau ada kasus positif, maka seminggu atau 2 minggu ke depan kelas itu boleh didaringkan. Saya kira begitu ya, Bu Atik ya. Nanti kita sambil melihat perkembangan lagi. Katanya sih 2 minggu ke depan akan terjadi booming Omikron ini. Walaupun kita menduga-duga aja Omikron ini, karena di Banjarmasin nggak ada alatnya yang ngetes itu. Hanya COVID secara umum saja. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas masukannya, terima kasih atas laporannya juga. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita bersama, dan semoga Bapak Ibu semua sehat dan bisa menghadapi badai Omikron ini sampai tuntas gitu. Mari kita tutup rapat pada hari ini ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Jadi banyak nggak usah Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Sama-sama Bu Atik. Sama-sama Bu Atik. Izin live. Izin. Dan cepat sehat Ibu Bu Ririn. Terima kasih Bu. Kenapa gerang Bu Ririn? Kenapa Pak? Sampean kenapa? Batuk pilek ulun Pak. Batuk pilek ulun. Asam kamal. Mbak diapai Pak? Asam kamal direbus, ya. Setelah direbus, diamkan. Tapi gulanya gula merah aren. Asli. Jadi asam kamal direbus dengan gula merah ke Pak? Ya. Nggih. Minum pagi, siang, sore, pagi, siang, sore 3 hari habis itu. Itu nyaman itu Pak, itu obatnya nyaman tuh. Iya, soalnya tenggorokan juga sakit Pak, Maya ay. Iya, iya, minumnya anget. Nggih. Nggih, ulun coba kena Pak. Ya, nggih, nggih. Nggih, sudah seminggu ini kita sembuh-sembuh batuk pileknya Pak ay. Sembuh, moga sembuh. Nggih, amin, makasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.